Nah, setelah pertanyaan dana makan dan pindah patah yang udah Bante jawab dengan sempurna, kali ini saya akan mencoba bertanya kepada Yang Mulia Bante, mulai kapan nih Bante Kemawirotera menjadi Bante dan gimana perjalanan menjadi Bante? Ya, tahun 2006 mulai memakai jubah Samanera sementara 3 bulan di Ciapus, Bogor. Di sana selama 3 bulan menempa diri, berlatih teori-teori meditasi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berlatih meditasi samatha selama 1 bulan. Nah, sebulan terakhir, bulan yang ketiga, berlatih meditasi Vipassana selama 1 bulan. Jadi selama 3 bulan pertama lulus, kemudian lanjut pembinaannya ke Wihara Dharma Dipa Malang. Di sana full selama 1 bulan berlatih meditasi Vipassana. Setelah berlatih meditasi Vipassana di Malang, lanjut ke Wihara Mendut. Di Wihara Mendut belajar teori-teori Dhamma, belajar teori-teori Dhamma Duta, belajar bahasa Pali, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, dan ada juga mata kuliah yang lain. Di sana belajar selama 1 tahun 2 semester di Wihara Mendut di Magelang. Nah, setelah selama 1 tahun di Wihara Mendut, lanjut pembinaan. Membina wihara-wihara yang termasuk wilayah STI Sangha Theravada Indonesia. Saya ditugaskan pertama kali di Bali selama 3 bulan di Wihara Buddha Sakyamuni, Denpasar, Bali. Setelah 3 bulan di sana, di jadwal ceramah di wihara-wihara, melayani umat, ada duka, membaca parita di rumah duka kematian, atau pemberkahan rumah, baca parita pemberkahan rumah, atau mengunjungi mereka yang sakit di rumah sakit, mendoakan kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan. Selama 3 bulan di Wihara Buddha Sakyamuni, Bali, Denpasar. Nah, setelah 3 bulan di sana lanjut ke wihara di Lombok, wihara-wihara di Lombok. Di sana pas SPD sebulan pendalaman Dhamma, tiap hari di program ceramah di berbagai wihara selama 1 bulan. Tiap hari ceramah, dan beratnya ceramah di wihara-wihara di Lombok tidak ada sound system, jadi menggunakan suara apa adanya. Padahal umatnya di sana banyak sekali, wiharanya besar-besar dan agak ke pedalaman. Umatnya banyak yang berada di pedalaman, di hutan-hutan, di kebun-kebun. Masuk wihara di Lombok lebih banyak jumlahnya daripada di Pulau Bali. Pulau Bali sekitar 20 wihara. Kalau di Lombok yang pernah saya kunjungi sekitar 30 wihara. Itu yang pernah saya kunjungi. Yang belum pernah masih banyak lagi. Wihara-wiharanya di sana lebih banyak di kebun-kebun. Di sana selama 3 bulan. Setelah 3 bulan di Lombok, lanjut ke Semarang, membina umat-umat di sana di Wihara Tanah Putih Semarang. Sama, membabarkan Dhamma, kemudian
pergi ke rumah sakit mendoakan, baca parita kepada mereka yang sakit dengan tujuan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan. Kemudian kalau ada umat yang keluarganya meninggal, yang memberikan uraian dhamma tentang kehidupan ini, baca parita dan memberikan uraian dhamma tentang kehidupan. Ternyata kematian bukan akhir kehidupan. Kematian adalah awal kehidupan di kelahiran berikutnya. Begitu seseorang menghembuskan napas terakhir, dia langsung lahir sesuai dengan karma, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kalau pada saat menghembuskan napas terakhir dia ingat dengan perbuatan baik, apakah berdana, apakah mendengarkan uraian dhamma, apakah berlatih meditasi, menolong orang, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan baik. Kalau orang yang meninggal dunia menghembuskan napas yang terakhir teringat dengan perbuatan baik, maka batinnya menjadi tenang. Batin yang tenang memberi imbas kepada jasmaninya jadi tenang, maka dia muncul di alam tenang. Dia lahir di alam bahagia, baik alam manusia maupun alam dewa. Jadi yang disebut kematian, kalau kita membayangkan kematian, orang meninggal dunia menjadi mayat, nah itu karena kita tidak memahami dhamma. Orang meninggal dunia dimasukkan ke dalam peti mati, berapa lama di peti mati, itu karena tidak memahami dhamma. Orang meninggal dunia kemudian dikremasi, abunya ditebar di laut. Kematian sangat mengerikan bagi orang yang tidak memahami dhamma. Tetapi kalau orang memahami dhamma, prosesnya seperti tadi. Begitu dia menghembuskan napas terakhir, dia langsung lahir. Kalau dia ingat perbuatan baik, kebajikannya memenuhi syarat untuk terlahir di alam dewa. Jadi Bante cerita tentang awal perjalanan menjadi Bante. Jadi sekarang kalau saya tidak salah hitung 14 tahun Bante dengan jubah, 16 tahun Bante ya? 16 tahun memakai jubah, tetapi jadi bikunya 14 tahun. Oke, 14 tahun menjadi biku dan 16 tahun memakai jubah. Ya, karena 2 tahun jadi samanera. 2 tahun menjadi samanera. 14 tahun menjadi biku. Nah, jadi Bante bolehlah Mohan di sini mengobrol dengan Bante. Awal-awalnya ada nggak merasa sulit untuk menjalankan diri menjadi seorang Bante? Ya, ada memang rintangan-rintangan kecil ketika belajar. Itu pelajaran yang dipelajari terutama bahasa Pali, menghafal banyak, stres juga. Ya, itu rintangan-rintangan. Terus apa namanya, itulah kisah sedihnya lah Bante. Iya. Nah, kalau kisah bahagianya apa nih Bante? Bahagia jadi biku ketika di Upasampada jadi biku karena itu cita-cita. Cita-citanya menjadi biku, ya bahagia sekali. Ternyata menjadi biku ini tujuannya membersihkan batin kita dari segala macam kotoran, loba, dosa, moha. Kalau batin kita bersih, kita memasuki tingkat-tingkat kesucian. Nah, itu yang dicari. Kalau sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, tidak lagi mengalami duka. Seorang arahat tidak lagi mengalami duka, ya, penderitaan. Tetapi jasmaninya masih tetap berproses, bisa sakit. Kalau kena duri ya sakit juga. Mencret ya sakit juga perutnya, tetapi batinnya sudah tidak lagi merasakan sakit, terganggu oleh persoalan-persoalan seperti yang dialami sebelumnya. Oke, siap Bante. Jadi itulah Bante sudah 16 tahun ya menjadi Bante ya. 14 tahun menjadi Bante. 2 tahun menjadi samanera. Oke, jadi
Jadi di segmen kali ini di Ngopi ini saya akan coba bagi dua segmen. Tadi segmen pertama ada pindah patah dan dana makan. Yang kedua ini segmennya mengenai perjalanan menjadi seorang Bante. Bante, terima kasih banyak ini Bante udah mau ngobrol-ngobrol Ya. indah, ngobrol-ngobrol cerita-cerita sama Mohan. Semoga pendengar Mohan Entertainment ini senang juga dengar cerita pengalaman-pengalaman Bante di Ngobrol Pintar kali ini. Bante, terima kasih banyak Bante sudah menjadi teman Mohan ya di sore hari ini. Saya hanya bisa mendoakan Bante sehat selalu Bante ya. Ya, semoga kita semua sehat dan berbahagia. Iya, oke Bante. Bante, saya tutup dengan kalimat sadu. Iya. Oke Bante ya. Iya. Terima kasih Bante. Om sadu. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya.